Ya, halo, selamat datang di channelku Awang Chan. Di sini seperti biasa kita bikin pick a card ya. Ada 3 pilihan kartu. Yang pertama ada upper world, kemudian yang kedua ada the lower world, yang ketiga ada middle world. Ya, di sini temanya adalah tentang bakat spiritual ya. Nanti bakat spiritualnya seperti apa kita lihat dari ketiga kartu ini, dan nanti untuk apa yang terlihat di setiap kartunya akan aku jelaskan gitu ya. Jadi aku nggak bikin secara spesifik, maksudnya bakat spiritualnya yang kayak gimana atau mungkin apanya gitu ya. Yang jelas aku ngikuti nanti kartunya keluarnya seperti apa, aku ngikuti energinya yang tertangkap seperti apa. Oke, itu aja, silahkan dipilih. Habis ini aku langsung menuju ke pilihan yang pertama ya. Halo, ini buat teman-teman yang pilih pilihan pertama atau upper world ya. Kamu punya bakat spiritual apa dan jenisnya gimana, terus kemudian nanti harus seperti apa kamu, atau mungkin pesan-pesan dari semesta. Kita lihat dari kartunya ya. Aku soalnya nggak bikin secara spesifik harus gimana, aku ngikuti energi yang keluar. Ada kartu Strange, oke. Tree of Earth, oke. Ada Eight of Earth, ya. Satu lagi, ini kartunya agak ini ya, energinya agak berat. Mungkin ini bakat yang lumayan besar ya. Oke. Oh ya, Wheel of Fortune ya. Jadi aku bacakan dulu ini ya, nanti habis ini aku pakai deck yang lain, aku bacakan selanjutnya. Oke, aku lihat dari kartu ini ya. Strength, Tree of Earth, kemudian Eight of Earth, the Wheel of Fortune. Ini adalah tentang bakat spiritual. Gini, kamu ya, kalau kalian pernah mencari tahu tentang hal-hal yang kaitannya dengan psychic ability, light worker dan lain sebagainya, kalian pasti tahu atau pernah mengenal istilah starseed ya. Starseed itu bisa dibilang dari, sebenarnya bukan makhluk dari bumi ya atau planet bumi, tapi dari planet yang lain kemudian dikirim ke sini ya, spiritnya, untuk menjalankan beberapa misi ya. Ini untuk teman-teman yang percaya aja. Bagi yang nggak percaya, lebih baik nggak usah nonton, karena nanti satu, kalian akan menghabiskan energi kalian ya untuk nonton yang kalian nggak percaya, dan hanya untuk ya mungkin komentar yang sangat tidak mengenakan bagi yang percaya atau yang pengen nyimak sampai akhir ya. Jadi lebih baik yang nggak percaya skip. Oke, ini khusus untuk yang percaya aja. Jadi sebenarnya makhluk ya itu tidak hanya di bumi doang, tapi ada di planet yang lain, dan mungkin aku akan bikin video yang khusus untuk starseed ya kapan-kapan, karena aku baru research tentang istilah ini atau bakat yang ini gitu ya, atau jenis. Jadi kamu masuk jenis starseed, makanya di sini kartunya upper world. Nah, kenapa di sini ada kartu earth ya, terus kemudian ada kartu Wheel of Fortune. Aku ngerasa di kartu Wheel of Fortune ini seperti kamu dipindah gitu ya.
diputer atau dipindah dari planet lain menuju ke planet bumi. Ya, di sini ada kartu Strange, ada kartu Eight of Earth. Ini hanya hanya Earth aja atau bumi. Ya, jadi elemennya bumi. Ini jelas sekali bahwa spirit kamu sebenarnya bukan dari bumi asli, tapi dari planet yang lain. Oke, itu dulu. Terus aku pengen shuffle kartu yang lain ya, untuk menjelaskan lebih rinci atau lebih lanjut tentang bakat kamu yang ini ya. Agak sulit, sorry. Aku pause saja dulu. Oke, lanjut. Aku akan shuffle kartu untuk memperjelas ya bakat kamu yang ini. Sorry ya nanti kalau agak berisik karena ada suara tetangga. Ada kartu The High Priestess. Ya, kartu pertama yang keluar The High Priestess. Terus ada kartu Knight of Swords. Oke. Ya. Mulai kelihatan ini sebenarnya kamu diturunkan di sini misinya untuk apa dan bakat kamu apa, atau kamu memiliki potensi bakat apa ya. Oke, ada The Lovers, ada Four of Wands terakhir. Aku ambil satu lagi ya. Oke, ada kartu Ace of Wands. Ini kamu ya, ini aku ambil ya untuk penanda. Kamu diturunkan ke bumi dari planet kamu karena kamu ditugaskan untuk mempelajari cara berkomunikasi di bumi ini. Jadi kalau dilihat dari energinya di planet kamu asal atau di asal kamu, spirit kamu ya, sebelum kamu diturunkan di bumi ini gitu ya, di kehidupan sekarang kamu ini di sana kehidupannya itu kayak lewat telepati. Jadi komunikasinya itu tidak melalui bahasa atau kata-kata, tapi langsung melalui telepati, langsung masuk melalui kepala gitu, dan langsung terdengar gitu, dan apa maksudnya langsung terdengar, dan itu cukup membuat suasana menjadi sangat sepi ya, karena tidak ada suara, maksudnya suara dari makhluknya ya. Tidak ada komunikasi yang secara verbal gitu, nggak ada, jadi langsung batin gitu kedengeran. Dan itu ya ada kelebihan, ada kelemahan. Kelebihannya adalah orang jadi mau mau berbohong atau mau mengata-ngatai sesuatu itu takut karena kan kedengeran langsung. Tapi kelemahannya akhirnya jadi nggak deket gitu ya, secara emosi itu nggak deket. Jadi antar satu dengan yang lain itu saling gapnya terlalu tinggi, jadi terlalu individualis, sehingga pimpinan atau ya pimpinan kamu di alam sana atau di sebentar ya, jadi pimpinan kamu di alam sana ini kayak ini kayaknya aku nggak boleh banyak ngomong ya karena dari tadi aku diganggu. Oke, sorry ya. Jadi kayak semacam menurunkan salah satu ya spirit ya untuk turun ke bumi, karena mereka tahu bahwa di bumi itu unik, memiliki banyak bahasa, memiliki cara komunikasi yang berbeda-beda itu. Jadi tujuannya adalah untuk ini, makanya ini ada kartu The Lovers dan juga ada kartu Four of Wands, Ace of Wands. Ini maksudnya adalah untuk ya biar mereka ya di sana itu bisa saling dekat antara satu dengan yang lain, karena mereka kayak terpisah gitu. Bahkan mungkin untuk saudara aja ya, adik kakak atau mungkin anak atau mereka sistem reproduksinya mungkin agak berbeda atau memperbanyak
dirinya itu agak berbeda. Pokoknya yang jelas yang masih saudara itu atau yang masih kerabat itu nggak deket sama sekali kalau dilihat dari energinya. Jadi sangat-sangat individualis, dan ini lama-kelamaan menimbulkan kesenjangan dan sepi ya. Energinya itu perasaan yang sangat sepi gitu di alam sana, sehingga butuh terobosan baru dan kamu dikirim. Jadi seperti itu. Sebenarnya ini pengen membaca tentang bakat spiritual, tapi ternyata yang terbaca adalah kamu jenisnya seperti apa, dan ternyata kamu adalah starseed. Oke. Ada pemberitahuan ya, kamu berasal dari planet, ya aku kasih clue ya, Kepler ya. Untuk nomor-nomornya nggak aku ini ya, karena itu ya semacam rahasia ya. Jadi yang jelas Kepler itu kan ada ya macam-macam kode-kodenya. Salah satunya itu adalah planet tempat kamu tinggal, dan di situ planetnya sangat berbeda dengan bumi. Maksudnya kalau di bumi kan kayak banyak pepohonan yang hijau rindang, terus kemudian ada sinar matahari dan lain sebagainya. Kalau di sana itu sepertinya bukan di galaksi Bima Sakti, tapi di galaksi yang lain ya. Semacam mataharinya itu berbeda. Mataharinya itu agak redup, dan sinarnya itu berwarna biru, kayak sinar biru ya, blue, light blue gitu, dan modelnya seperti kayak di dalam air ya, tapi sebenarnya nggak di dalam air, tapi yang jelas kayak banyak kabut atau banyak udara, atmosfernya itu sangat sangat menyiksa ya kalau dilihat dari energinya. Tapi karena wujudnya adalah tidak seperti tubuh kita ini ya, tapi berbeda, tentu bisa menyesuaikan dengan tempat asalnya gitu. Jadi itu yang terlihat di kartunya. Mungkin ini agak lebih spesifik karena aku mengambil energinya tadi juga rasanya seperti agak ada takut-takutnya ya. Ya semoga kalau kamu ngerasa resonate, mungkin saran untuk lebih jelasnya bisa private reading ya, biar untuk menggali tentang diri kamu yang lebih dalam ya, tentang starseed ini apa. Terus kemudian untuk bakatnya, yang jelas kamu punya kemampuan ya seperti telepati itu tadi, kemampuan bawaan. Jadi kamu sudah ya kayak semacam membaca pikiran orang lain. Kamu bisa membaca pikiran orang lain gitu kalau dari energinya. Dan ini membuat kamu nggak nyaman. Mungkin kamu awal-awal, kenapa kok aku bisa mendengarkan mereka, apa yang mereka pikirkan, dan aku tahu tanpa harus dikasih tahu gitu, dan itu memang nggak nyaman. Jawabannya adalah karena ini latar belakangnya. Oke. Ini mungkin nggak resonate ke banyak orang, hanya sedikit atau segelintir ya, khusus untuk yang resonate aja, atau mungkin yang lain yang nonton cuman untuk wawasan, boleh ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading, konsultasi psikologi, atau pelatihan tarot, silahkan tanya tata cara dan juga price list di nomor yang ada di description box. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. Halo buat teman-teman yang pilih pilihan kedua atau the lower world. Kelihatan ini ya kartunya ya, aku perlihatkan ya. Taruh sini. Apa sih sebenarnya bakat spiritual kamu atau bakat bawaan kamu? Kita lihat dan jenisnya, karena di file 1 tadi lebih ke jenis ya. Oke, aku tidak baca kartu terbalik untuk pembacaan spiritual. Ada kartu The Chariot, ada kartu Four of Fire. Oke.
The Fool. Terakhir ada Ace of Fire. Ya, nggak tahu kenapa ya, energinya sangat nyampe banget atau sangat nyambung. Kenapa aku bilang seperti itu? Di sini ada kartu The Lower World. Seperti yang kalian ketahui, Lower World atau dunia bawah itu energinya lebih panas daripada dunia atas. Jadi dimensi ya. Jadi kalau kalian mempelajari atau mungkin yang sudah pernah tahu, merasakan atau mendapatkan petunjuk tentang dimensi, ada yang namanya dimensi atas, tengah, dan bawah. Yang atas itu ada tingkatannya, tengah ya sebenarnya ada tingkatannya, tapi ya yang kita tinggali saat ini ya itu dunia tengah ya, middle world maksudnya. Dan ada yang bawah itu juga ada lapisannya dan berbeda-beda gitu. Tidak selalu yang di lapisan bawah itu yang negatif itu, oke. Ada kehidupan juga di situ. Jadi kenapa aku bilang nyambung, karena di lapisan bawah itu rata-rata lebih panas ya, energinya lebih panas. Makanya di sini ada dua kartu yang melambangkan elemen api, Four of Fire, kemudian Ace of Fire. Dan di sini dua-duanya adalah tentang The Chariot sama The Fool. Ini sama ya. Jadi kalau aku ngelihat dari energinya, kamu jenisnya ya, jenis dari kalau tadi yang pilihan pertama kan Starseed ya. Kalau ini aku lihat indigo ya. Aku ngerasa ini indigo, nggak tahu kenapa gitu. Tadi aku nyoba untuk menerawang dan ternyata jawabannya adalah indigo. Dan kenapa aku bilang The Lower World, kamu punya kemampuan yang cukup mengerikan. Kita lihat ya energi kartunya di sini. Ada kartu Five of Wands, oke. Ya, kita pasti punya, untuk orang-orang tertentu itu pasti punya misi yang berbeda dari yang lain ya. Ini khusus untuk kamu yang mengalaminya gitu. Mungkin nggak semua, bagi teman-teman yang nggak mengalami mungkin ya ini sebagai tambahan wawasan aja. Aku hanya menyampaikan apa yang pernah aku tahu, itu aja ya. Jadi aku bikin kayak gini nggak sembarangan ya, intinya gitu. Oke, ada kartu Three of Cup, ada kartu Ten of Pentacles reverse. Karena ini kartunya adalah bisa dibaca dua-duanya, jadi aku meskipun keluarnya reverse tetap aku baca reverse gitu ya. Ini agak berbeda khusus untuk ini ya. Oke. The Fool keluar lagi, The Chariot keluar lagi. Oke. Aku merinding. Kenapa aku tadi bilang Two of Wands? Ya di sini ada kartu Wands lagi ya. Atau elemen api. Ada kartu Nine of Wands, elemen api lagi. Gini. Kemampuan kamu atau bakat kamu atau ya ini sebenarnya udah masuk supranatural sih. Kalau aku melihat dari energinya, kamu ini punya kemampuan ya, kamu jenisnya indigo. Yang jelas kamu ya, indigo itu kan macam-macam ya kemampuannya. Ada yang bisa lihat hantu, ada yang bisa lihat makhluk lain dan lain sebagainya lah, macam-macam intinya. Kalau aku lihat dari energinya, kamu ini tahu tentang sukma. Mungkin kalau kamu mengikuti video-videoku, jadi
aku membedakan antara jin ya, yang jenisnya jin itu dia kebanyakan ada di middle world. Oke, kalau untuk yang the lower world makhluknya itu beda lagi ya. Jadi ya kalau kalian tahu makhluknya itu banyak banget ya. Tapi yang jelas ini jadinya adalah sukma ya. Sukma ini juga ada di middle world, mungkin ada beberapa juga yang di lower world ya, untuk kasus-kasus tertentu, untuk orang-orang yang maaf ya, semasa hidupnya dulu mengabdikan dirinya untuk hal-hal yang kaitannya dengan ilmu hitam. Itu biasanya sukmanya ada di lower world, dan mereka menjadi ya ibaratnya penyihir ya, aku gampangannya ngomong gitu ya, penyihir yang intinya untuk mengganggu kehidupan atau ya pokoknya hal-hal yang negatif lah intinya ya, mempengaruhi hal-hal negatif yang kaitannya di middle world. Oke. Sorry kalau agak sulit dicerna ya, karena ini memang spesifik mungkin untuk kamu yang benar-benar paham banget ya, karena kamu udah mengalami apa yang aku bilang ya, intinya itu. Dan kamu punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kamu mau. Dan ini kenapa aku bilang ini ngeri ya, karena gabungan dari The Chariot dan The Fool. Di sini juga ada kartu The Chariot dan The Fool. Itu menandakan bahwa kemampuan kamu dalam mempengaruhi orang lain ini sebenarnya ada kalanya itu memang kamu nggak sengaja kamu lakukan itu untuk memang tugas kamu ya. Kadang-kadang kamu diberikan tugas untuk gini ya, bingung aku jelasinnya. Dunia ini kan ada tatanan, jadi harus ada hal yang negatif, harus ada hal yang positif. Jadi untuk sesuatu hal yang positif itu bisa eksis karena ada hal negatif ya. Sampai di sini paham ya. Jadi entah itu negatif entah itu positif, semua pasti ya berdasarkan hukum alam atau keteraturan ya. Memang seperti itu berjalannya ya semesta ini. Dan memang ini kalau dipikir secara agama ya, atau agama itu kan biasanya sesuatu hal yang ada yang lewat ya, sesuatu hal yang suci gitu. Makanya kalau negatif pasti dianggap negatif dan harus dilawan ya. Memang betul, nggak masalah, maksudnya bukan di situ ya poin utamanya. Tapi yang jelas kamu kadang-kadang dikasih tugas seperti itu, kayak membuat orang itu jadi melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dan itu memang tugas kamu. Kenapa aku bilang ini ngeri dan ini berat dan ini rahasia. Jadi kamu hanya kamu merahasiakan ini, dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh tahu tentang hal ini. Oke. Ini nggak bisa dijabarkan lebih panjang karena bisa menimbulkan kesalahpahaman aku rasa ya. Tapi yang jelas sekedar tahu aja, mungkin ini ketarik karena kegelisahan kamu yang memang benar-benar ngerasa resonate. Dan ya kalau memang kamu benar-benar ngerasa resonate banget 100% seperti yang aku jelaskan ini, saran private reading ya. Sebenarnya aku nggak pengen mau nggak pengen buat sponsor gitu, enggak. Tapi ya cuman saran aja gitu. Tapi kalau kamu memang bisa menghandle, dan ya mungkin kamu bisa nonton video-videoku yang ada di YouTube gitu ya, kamu bisa belajar. Dan setidaknya dengan kamu nonton ini kamu tahu, oh ternyata kondisiku seperti ini karena memang kamu udah ditugaskan untuk itu. Oke, sekali lagi dunia ini ada yin dan yang, ada positif negatif, dan semua itu berjalan teratur. Ada yang memang punya tugas di
hal-hal yang positif atau hal-hal yang dianggap suci, tapi ada juga memang yang dikasih tugas hal-hal yang negatif, dan itu wallahu a'lam memang seperti itu hukumnya. Oke, itu aja. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading, konsultasi psikologi atau pelatihan tarot, silahkan tanya tata cara dan juga price list, nomornya ada di description box. Yang mau follow, ikutin TikTok, silahkan di follow, nanti aku kasih linknya di description box juga. Jangan males ya untuk nonton, untuk lihat di description box. Oke, itu aja. Aku menuju ke pilihan yang ketiga. Oke, halo teman-teman. Bagi yang pilih ini ya, pilihan ketiga atau kartu middle world, kita lihat bakat spiritual kamu dan jenis kamu masuk jenis apa, karena di pilihan pertama dan kedua menunjukkan itu atau mengarahkan ke hal tersebut. Oke, kita lihat. Oke, ada kartu Three of Earth, The High Priestess, Four of Earth, oke. Terakhir ada Ace of Earth. Ya, kamu asli penghuni bumi ini. Jelas ya kalau dilihat dari energinya. Tapi kamu masuk jenis apa? Jelas banget kalau dilihat dari kartu The High Priestess-nya. Di bawahnya ada kartu Ace of Earth. Kamu adalah cenayang dan kamu punya jiwa yang tua, old soul. Jadi kamu udah berkali-kali reinkarnasi ya, atau ya, jiwamu itu udah berkali-kali terlahir dengan tubuh yang berbeda dan kisah yang berbeda ya, dari energinya seperti itu, sehingga kamu punya jiwa yang sangat tua meskipun mungkin usia kamu masih muda. Oke, ini sangat jelas kamu cenayang, makanya kamu punya kemampuan cenayang. Sebagai informasi, cenayang dan indigo itu berbeda ya. Kalau indigo mungkin punya kemampuan, ya sebenarnya sama ya, punya indera keenamnya itu peka gitu, tapi beda ya. Kalau cenayang itu lebih ke, yaitu tadi yang old soul itu tadi itu, jadi kayak semacam. Oke, di sini ada kartu The World, The High Priestess keluar lagi ya. Oke, ada kartu The Sun in reverse, kemudian ada kartu Two of Pentacles, Four of Wands, Temperance. Ya, ini tadi mau keluar tapi masih muntup-muntup ya. Ternyata dia pengen keluar ya. Bottom of the deck-nya ada kartu Strange. Ya, kamu cenayang jelas, dan tugas kamu apa, atau kamu punya bakat spiritual apa, jelas bakat kamu ya cenayang ya, namanya cenayang ya. Kayak semacam apa sih, paranormal ya bahasanya. Kalau ini sebenarnya kan kalau di Indonesia tuh paranormal agak dipandang negatif ya. Ya sebenarnya bukan negatif ya, tergantung orangnya sih. Apapun itu tergantung orangnya, bisa dipakai untuk hal yang negatif, bisa dipakai untuk hal yang positif. Tentu orang-orang yang punya kemampuan kayak gini dan dipakai untuk hal yang negatif, sedangkan dia tidak ditugasi untuk itu, tentu ada hal besar yang harus dia bayar nanti. Ya itu kita bahas
yang lain ya, maksudnya kita nggak bahas itu, aku mau bahas tentang kamu. Jadi kalau dilihat dari energinya, jelas kamu tahu tentang kehidupan seseorang. Jadi tentang past life seseorang kamu paham betul. Kemampuan retrocognition kamu ini lebih ke retrocognition yang sangat jelas. Kamu cenayang tapi kamu lebih ke itu. Jadi kamu tahu tentang masa lalu yang sampai ke past life yang sampai dulu-dulu. Jadi kamu paham orang ini pernah past life berapa kali dan sebagai apa, terus kemudian jiwanya orang ini masuk tua atau muda atau baru, atau ya intinya seperti itu. Dan memang kamu ditugaskan untuk membimbing orang-orang yang tersesat jalannya. Jadi maksudnya tersesat tuh orang-orang pejalan spiritual atau orang-orang yang punya bakat-bakat spiritual atau bakat supranatural. Kamu membimbing, kamu ditugaskan untuk membimbing. Kalau dilihat dari energinya semua ya, ada kartu Temperance, ini 4 major arcana ya, meskipun ini reverse tapi ini maksudnya adalah the sun, membimbing yang benar-benar biar mereka nggak salah jalan gitu ya. Desainnya kan terbalik, kamu ditugaskan untuk desainnya biar kayak gini. Jadi untuk saat ini kamu sangat dibutuhkan ya, banyak yang membutuhkan kamu karena banyak orang yang lagi kebingungan atas kemampuan yang mereka miliki, terutama di tahun 2020-an kemarin atau pas waktu corona itu. Jujur banyak banget orang yang mengalami spiritual awakening dan kemudian memunculkan bakat-bakat spiritual baru, sehingga banyak sekali orang-orang yang punya spiritnya itu bangkit, kemudian mereka akhirnya punya kemampuan atau bakat-bakat spiritual yang sebelumnya mereka nggak tahu atau nggak menyadari itu mungkin ya. Dan itu terbuka karena COVID kemarin. Sebenarnya COVID itu ya sebagai informasi sedikit, yaitu untuk itu sebenarnya membersihkan energi negatif yang udah bertumpuk di dunia ini gitu ya, secara vibrasinya atau secara energinya, sehingga agar lebih ringan. Dan ya ini untuk memunculkan orang-orang yang punya bakat spiritual ini, dan itu berguna nanti ke depannya untuk menghadapi musuh ya, aku bilang musuh ya, menghadapi musuh yang tidak kelihatan, dan aku nggak boleh bilang musuhnya itu siapa dan bagaimana, tapi yang jelas menghadapi musuh yang dimana harus ada orang-orang yang punya bakat spiritual dan mereka mengabdikan diri untuk membantu orang lain. Meskipun yang aku bilang mengabdikan diri di sini nggak harus yang kamu rela nggak makan terus kemudian kamu rela mengeluarkan semua energimu tanpa dibayar, enggak kayak gitu. Itu salah kaprah gitu ya. Jadi kamu membantu orang lain tapi membantunya itu ya hanya sebatas yang tukar energi, intinya seperti itulah ya. Jadi ya kamu punya tugas untuk membimbing banyak orang. Mungkin kamu saat ini lagi bingung ya, tapi jangan bingung karena kamu mampu mengerjakan ini ya, karena kamu ditugasi seperti ini ya, karena kamu mampu gitu. Itu aja ya, aku lihat ini sangat jelas kartunya. Pesanku cuma satu ya, kamu jangan menyerah. Dan memang ini banyak sekali musuhnya, maksudnya banyak sekali musuhnya tuh yang negatif-negatif atau yang alirannya itu hitam ya, yang memang menceburkan diri ke aliran hitam ini. Kamu lebih cenderung kayak diserang, banyak diserang. Jadi kamu jangan sampai lengah, itu aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading, konsultasi psikologi atau pelatihan tarot silahkan, ada nomornya di description box. Yang punya TikTok silahkan follow TikTokku ya, Awang Chan. Isinya juga tarot ya, mungkin agak berbeda nanti di situ isinya. Silahkan di follow juga. Itu aja. Yang mau request silahkan request. Kita ketemu di video-video yang lain.